Mana? Selamat siang, Selamat anak. siang. Siang, Bu. Iya, kalian habis olahraga ya pasti. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Semangat ya. Masih Iya, minggu lalu kita belajar. Hari ini juga kita belajar lagi agama, oke? Baik. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan berdoa? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami hingga kami dapat sampai di tempat ini dengan selamat bersama teman-teman kami. Ya Tuhan, kami akan melakukan pembelajaran agama. Berkatilah kami agar dalam pelajaran agama nanti kita selesai kami dapat menerima ilmunya dan kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Terima kasih Alfon sudah mimpin doa. Kalian sehat ya? Sehat. Ayo kita biarkan supaya kita lebih semangat ya. Biar semangat kita. SMA. Apa? Saya. Sekolah di Semaba. Asik rasanya. Sekolah di Semaba. Siap juara. Oke, siap juara. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gereja yang menguduskan. Nah, tetapi sebelum itu mari kita supaya kita agak sedikit tenang. Ya, silakan. Silakan, Raymond. Silakan. Untuk yang lain. Ya, nggak apa-apa. Silakan duduk. Oke, Bu, bismillah ya. Iya. Silakan duduk. Nah, boleh. Nah, geser. Nah, baik. Habis ini ya ada penilaian ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Olahraga? Iya. Iya. Oke. Baik. Kita akan mulai dengan kita sedikit supaya ini kita akan seperti biasa kita relaksasi, tetapi lebih kepada kita bertemu secara khusus dengan diri sendiri dan kepada Tuhan yang ada di dalam hati kita. Ya, coba duduk rileks, ambil sekalian tenang, lalu kita akan sedikit meditasi. Oke. Ambil nafas panjang, pejamkan mata, hembuskan perlahan. Ambil nafas panjang, hembuskan perlahan. Baik, mari kita berkomunikasi dengan diri kita masing-masing. Ya, pejamkan mata, lalu kita berkomunikasi dengan diri kita. Terima kasih kepada Tuhan bahwa kita sudah diberkati sampai sejauh ini. Silakan untuk hening dengan konsentrasi nafas. Ya, ambil nafas panjang, hembuskan perlahan, buka mata kalian. Oke, gimana rasanya? Semakin segar ya? Iya. Oke, berarti kita siap untuk belajar hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gereja yang menguduskan. Tugas gereja ada 5. Oke, yang ini adalah tugas gereja menguduskan. Kita akan belajar. Sebelum kita mulai, kita akan ini kuisis ya. Nah, silakan kalian buka di HP kalian. Buka di HP kalian, linknya sudah saya share. Ya, linknya sudah saya share. Kalian lihat di situ. Oke, di situ ada 5 pertanyaan. Silakan. Ya. Ya,
ini kan tugas sudah ya. Ya kita lihat ya, kita lihat jawaban kalian. Yang pertama, bagaimana menguduskan? Bagaimana menguduskan? Tugas gereja menguduskan. Tugas gereja menguduskan. Ya, tugas gereja menguduskan. Nah di sini yang betul siapa nih? Menguduskan dengan cara apa? Dengan cara doa. Nah, dengan cara doa. Nah, dengan cara doa. Yang betul siapa? Nah, yang betul ya ada 5 yang betul. Oke, baik. Nah, ada doa yang baik, ada bagaimana cara berdoa yang baik. Oke, baik. Terima kasih. Ternyata kalian tahu tentang tugas gereja menguduskan. Ya, sedikit sudah ingat. Mari kita perdalam dengan bagaimana gereja itu menguduskan. Baik. Kira-kira dengan cara apa gereja menguduskan? Coba. Ya. Tadi dengan apa tadi di krisis tadi? Dengan doa. Oke, ada yang punya pendapat lain? Dengan apa gereja akan menguduskan? Ya, dengan apa? Ya? Melalui sakramen, betul. Terus melalui apa lagi? Nah, yang paling penting, kalian suka pergi ke gereja? Iya, pergi ke gereja ngapain? Ibadah. Itu ada apa? Itu dia apa? Kalian kalau ke gereja Eucharistis. Baik, mari kita mendalami tentang, kita akan diskusi ya. Oke, baik, kalau itu di belakang kelompok 3, kelompok 1 ya? Oh, enggak. Kita do re mi ada 3 kelompok. Itu belakang kelompok do. Nanti kelompok re. Ini kelompok mi. Oke. Kelompok do ya, kita akan coba semua ini apa arti sakramen dan apa arti doa ya. Lalu ada berapa sakramen di gereja Katolik dan apa saja dan bagaimana ya. Lalu yang ketiga tentang devosi dan sakramentali. Ini kelompok mi, do, re, mi. Jadi kelompok do tentang sakramen dan doa ya. Terus kelompok re apa tadi? Kelompok re apa tadi? Bagaimana sakramen di gereja Katolik. Ada berapa sakramen? 7. Nah, yang ke kelompok mi tadi tentang devosi dan sakramentali. Apa yang kalian ketahui tentang devosi dan sakramentali dan bagaimana pelaksanaannya di lingkungan gereja? Oke? Ya, silahkan mulai dari sekarang untuk diskusi. Dan jelaskan dari kata ini dan jelaskan. Wah, mana sih? Ini Kristen dulu. Sebelum pembaptisan dengan orang kudus tersebut. Devosi sakramentali yang ada di lingkungan kalian ya, nanti diinikan supaya masih. Dasar
ungkapan untuk Tuhan jadi atau obrolan kita kepada Tuhan. Ungkapan atau relasi kita. Ya, relasi kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Program diskusi. Oh, iya. Dengan kalian pendalaman tentang diskusi, coba siapa yang aktif dan minta ya. Jadi kelompok mana dulu? Dulu. Kelompok dulu silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Julius Rama dari kelompok Do. Ingin mempresentasikan yang telah dikerjakan oleh kelompok kami, yaitu tentang pengertian sakramen dan pengertian doa. Yang pertama ada pengertian sakramen, yaitu tanda yang dilambangkan oleh Yesus dan dipercayakan pada gereja sebagai sarana diberikan oleh Allah melalui tanda yang diterimakan supaya tumbuh dalam iman dan kasih. Yang kedua ada pengertian doa, adalah ungkapan atau relasi kita kepada Tuhan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Jenis doa itu apa aja? Contohnya, jenis doa itu ada doa pribadi, doa devosi, dan doa liturgis. Ada yang ingin menanggapi atau tanya? Ya silakan. Ada yang mau menanggapi? Ada, kalau nggak ada, terima kasih Ramon. Kita kelompok. Ya silakan. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Jessica dari kelompok Mi. Pengertian devosi. Devosi adalah doa khusus kepada Allah melalui orang kudus tertentu atau peristiwa yang berhubungan dengan orang kudus tersebut. Contoh devosi ada devosi kepada Bunda Maria. Lalu sakramentali. Sakramentali adalah tanda-tanda suci yang berupa ibadat, upacara atau pemberkatan yang mirip dengan sakramen-sakramen. Contohnya ada pemberkatan rumah, pemberkatan benda atau barang rohani, dan pemberkatan orang. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk devosi Maria itu contohnya seperti apa sih? Devosi kepada Bunda Maria, ya contohnya itu rosario, terus novena 3 kali Salam Maria. Nah, oke, ya novena, ziarah, ya ziarah, oke. Nah, silakan Ramon. Tadi. Oh sudah gini, baik. Cukup? Ya kita bebas. Siap teman-teman. Siap. Kemarin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pertanyaannya tentang ada berapa sakramen dalam gereja. Sakramen dalam gereja itu ada dibagi menjadi 7. Ada sakramen baptis, pura-pura sakit, ekaristi, sakramen tobat, sakramen imamat, dan sakramen perkawinan. Terus dari sakramen itu kita cuma menerima tidak semua sakramen, tapi hanya beberapa, hanya menerima 5 sakramen saja. Iya. Oke, ada yang mau nanggapi? Ya. Isi bertanya, sakramen apa saja yang kita terima dan apa yang kita tidak terima? Untuk sakramen yang kita tidak terima yaitu hanya sakramen imamat. Terus Tadi katanya, mohon menjelaskan, tadi kan katanya ada 7 sakramen. ya. Nah yang kita terima itu ada 5, terus satunya lagi apa? Untuk sakramen biasanya sakramen Ya, kita bisa menerima semua sakramen, ya, kecuali yang cewek. Kalau yang cewek, sakramen imamat kan tidak, ya. Kecuali lagi yang menikah.
sudah menikah berarti dia bisa menerima sakramen imamah. Tapi ada yang tidak dua-duanya sakramen perkawinan tidak, sakramen imamah juga tidak. Itu adalah yang dia sendiri selibat tetapi selibat awal. Gitu ya. Oke, kita tadi doa bagus sekali ya. Doa adalah tindakan kesayangan dan usaha penyatuan diri manusia dengan Allah untuk memohon karunia dari Allah untuk komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Nah, ini tadi bentuk doa, ada pribadi, devosi, dan doa liturgis. Jadi tugas gereja menguduskan, memang gereja harus menguduskan umatnya itu tadi melalui doa, dalam liturgi, juga melalui sakramen. Ada 7 sakramen. Apa saja tadi? Sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen perkawinan, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen imamah. Oke, jadi itu dengan menerima sakramen kita menjadi kudus. Nah, ada doa lagi tentang devosi. Nah, tadi kalau misalnya ada sakramen Maha Kudus itu yang Jumat pertama, itu devosi namanya ya. Itu namanya devosi kepada sakramen Maha Kudus. Juga devosi misalnya kepada Santo Yosef, Santo Santa itu juga devosi ya. Lalu kemudian ada sakramentali. Nah, sakramentali ini tadi doa pemberkatan. Tadi devosi juga ada kepada Bunda Maria. Ya, kita sering melakukan doa rosario, doa ziarah ya. Termasuk misalnya devosi kepada orang-orang kudus kalian. Misalnya tadi ada doa malaikat Tuhan, nah itu juga devosi pada malaikat yang ada menyertai kita. Nah, sakramentali itu kalian misalnya minta berkat untuk rosario, untuk sepeda motor kalian supaya tidak terjadi kecelakaan, diberkati sepeda motornya. Rumah supaya rumahnya tidak berhantu, diberkati, gitu ya. Itu sakramentali. Oke, bagaimana kalian bisa terlibat aktif dalam tugas menguduskan? Bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Kalian rajin baca kitab suci, rajin ke gereja, ekaristi, ya, kalian menerima sakramen, kalian berdoa, itu merupakan keterlibatan kalian dalam tugas gereja menguduskan. Ada yang tugas gereja menguduskan itu bisa jadi bagian kita, yaitu tadi doa. Tapi kalau yang menerima sakramen, menerimakan sakramen, termasuk tugas kita bukan? Bukan, itu tugas imam ya. Ekaristi yang boleh membawakan ekaristi itu imam. Oke, terima kasih. Silakan kerjakan di form yang sudah dibagikan evaluasi untuk hari ini. Silakan. Ya, oke, selesai. Nah, nanti hasilnya ini ya. Kalian yang penting kalian menjadi paham. Oke, kita akan refleksi. Refleksi itu kita tugas saja ya. Nanti buatlah kalian mengikuti Jumat pertama boleh, mengunjungi ziarah boleh, lalu kalian video, lalu nanti tugas itu dimasukkan di tim ya. Jadi boleh kalian pas ekaristi kalian ini boleh, lalu juga boleh kalian
di pas Jumat pertama itu adorasi boleh, kalian ada ambil gambarnya boleh, nanti dibuat diskusi lalu dimasukkan ke Teams. Oke ya, begitu. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan yang ingin doa. Saya. Ya, Remon, silakan. Mari teman-teman kita memulai doa ini dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas pembimbingan ini. Kami dapat belajar di ruangan ini hingga akhir ini dengan lancar. Berkatilah kami yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain di sekolah ini. Semoga kami dapat melaksanakan kegiatan yang lain hingga lancar pulang nanti. Yang kurang sempurna ini aku serahkan kepadamu dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang dan sampai ketemu minggu depan. Siang.